Welcome back to The Constructor, talk about motorsport, produced by Bramslock Media. Dan di episode kali ini kita nggak bakal bahas balapan ya. Mungkin balapan Amerika yang agak tengah malam itu kita tidak mau bahas itu gitu ya. Atau mungkin balapan di Phillip Island yang mungkin akan diserbu oleh jutaan burung, oh tidak juga gitu ya. Atau mungkin balapan sim racing di Pick 2 kemarin tidak juga gitu ya. Walaupun apa ya ada scene lucu di mana ada seorang komentator yang kayaknya kebelet kencing kayaknya ya sampai ditarik gitu. Nah, tapi kita mau bahas sesuatu yang tentu apa ya? Mungkin bagi orang tuh kayak biasa aja, tapi bagi beberapa orang Hmm, lainnya ini tuh penting gitu. Yakni kita ngomongin soal komentator gitu. Nah, kenapa saya mau ya. ngomong komentator gitu? Karena saya berkesempatan untuk main ke, bukan main sih lebih tepatnya nonton Formula E di Jakarta kemarin gitu. Dan saya tuh datang kira-kira jam 9-an gitu pas mau qualifying gitu. Dan Ya. pas di layar itu udah muncul tuh intronya Formula E itu, waktunya qualifying itu. Lah, kok ada komentator bahasa Indonesia gitu kan? Ini siapa gitu kan? Nah, saya penasaran kan. Dan setelah saya ulik-ulik gitu, oh alah, sosok ini yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol nih. Sudah bersama kita Om Frederick Ricky Sitompul. Halo Om. Halo, halo. Apa kabar semuanya? Salam kenal. Oke, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Oh, benar baik ya, luar Terima kasih biasa. banyak udah boleh diundang di sini. Tapi beneran loh Om, saya tuh Hah, mungkin karena saya baru pertama kali nonton event balap ya Om. Jadi saya tuh datang Mes, agak bingung, membosankan atau gimana tuh datang kemarin Formula E? eh setidaknya komentarnya Om tuh membantu saya dalam banyak hal Om. Karena saya tuh kan orang Ya, yang awam motorsport nih ya Om. Kan saya nonton Formula E itu hmm, kan, baru musim ini nih gitu kan. ya, Dan ya. dengan fakta bahwa komentatornya Formula E itu bahasa Inggris kan dan keterbatasan bahasa Inggris saya yang tidak bisa dibilang bagus gitu ya. Walaupun saya akan sangat marah Hmm, kalau dibilang hmm. jelek gitu. Itu kan apa namanya? Tentu saja kan komentator lokal tuh kan sangat membantu gitu ya. Dan salah satunya Om itu gitu Ya, ya, ya ya. kemarin Hmm, gitu. hmm, Dan saya kebetulan waktu itu datang atas giveaway-nya Andretti waktu itu. keren, Iya, Andretti. iya Andretti gitu dan ya alhamdulillah gitu. Hmm, Walaupun yang lucunya Om, saya tuh datang hmm. atas giveaway-nya Andretti, tapi datang untuk mendukung apa drivernya McLaren. Neon. Ah, pasti Ya, neon. ya Neom Pasti itu. Neo, Si pasti siapa? Neo. Taylor Barnard. Oh, itu jago tuh. Ngeri sih Masih Om. muda. Iya, iya, iya. Tahun depan Tapi pindah dia ke Panske. iya ke Penske, heeh, ke Penske. Barang Ah, Gunter. hmm. Nah, Iya. tapi Om, saya tuh mau tahu, Om tuh jadi komentator tuh udah berapa lama Om? Ini sebenarnya kalau mau diceritain, ini sebenarnya adalah salah satu yang apa ya, nggak sengaja jadi Oh, oke. komentator. Jadi tuh di Indonesia tuh namanya cukup banyak ya ternyata ya. Ada yang sebut MC balap, ada yang sebut Hmm, race komentator, ada hmm, yang sebut komentator balap, dan kemarin di acaranya di Pit 2 kemarin itu namanya sportcaster kalau mereka itu Sportcaster, nyebutin oke ya, oke oke oke. sportcaster. Nah, kebetulan ya aku ngawalinnya dari tahun 2007. 2007. Dari 2007, ya, secara nggak sengaja juga karena memang kebetulan memang suka dengan dunia otomotif, dengan dunia Hmm. motorsport. Nah, tiba-tiba di Sentul itu, Sentul awal-awal aku tuh Sentul sirkuit. Oh iya Awal iya, banget iya. tuh Sentul sirkuit. Ya. Nah, pas lagi di Sentul sirkuit itu mereka membutuhkan komentator co-commentary ataupun juga Hmm. komentator kedua karena eventnya sudah semakin banyak dan juga merubah Itu event apa Om kalau boleh tahu Om? aturan. Pertama kali itu kalau nggak salah event drag race. Oh, drag Drag race. race 402 meter. Nah, Hmm. waktu itu udah mulai berubah dengan sistemnya kalau komentator itu tidak hanya berada di opening ceremony dan juga di Hmm. closing ceremony ataupun juga di podium ceremony waktu di Hmm. drag race. Jadi komentator tuh harus ngomongin terus, misalnya siapa yang tercepat,
dari daerah mana, dari mana asalnya, dan juga Hmm. dia pernah juara di mana aja, itu harus diomongin. Jadinya itu Play by untuk play gitu ya? documentary. Ya, play by play. Tapi memang nggak sesering itu. Kenapa? Karena memang kalau drag race ini cukup banyak pesertanya. Dan juga Oke. dilepasnya kan cuma hitungan detik kan. Mm-mm. Hitungannya cuma detik. Apalagi kalau free for all, hitungannya cuma under 10 second. Jadi ini Hmm, kencang banget. betul. Gitu. Nah, nextnya itu ada balap mobil. Nah, balap mobil Hmm. ini mereka merubah formatnya. Di mana formatnya itu adalah kalau misalnya ada 12 race, biasanya race selesai dulu nih. Qualifying di Sabtu, Minggu di race, selesai race, baru habis itu podium semua kelas. Iya. Semua kelas. Nah, tapi ternyata di tahun 2006-2007 itu dirubah formatnya karena request para pembalap yang mereka nggak bisa nunggu lama-lama. Masa nunggu podium saya harus selesai balapan ini dulu. Jadi dirubah nih. Hmm. Race after race podium, race after race podium. Jadi Oh, jadi dirubah. podiumnya ini setelah setiap setiap ajang selesai gitu. Jadi nggak ditumpuk di satu sesi Betul, gitu. betul, betul. Jadi butuhlah komentar itu. Nah, Hmm. disitulah dipercayakan sama kalau mungkin kamu kenal sama seluruh. Ini aku nyebut audiens kamu apa ya? Ya pemirsa aja, pemirsa The Constructor aja gitu. Oke, oke, aku kalau misalnya seluruh teman-teman audiens konstruktor ya, The Constructor. ada konstruktor tahu legendnya motorsport Indonesia kan ada Om Tinton kan, Om Tinton Suprapto yang Mm-mm. megang Sentul Sirkuit. Nah, bersama dengan Ibu Lola, mereka tuh percayain aku. Oke, kamu deh, aku percaya kamu nih. Ah, percaya karena apa? Enggak, kayaknya kamu bisa. Padahal saat itu pengetahuan untuk komentator aku tuh sangat zero, gitu. Oh, wah itu gimana tuh Om? Aku, Pas udah dipercaya gitu Om. Berarti kan perlu effort lebih tuh Om, karena harus riset ya, ini, riset itu gitu-gitu. yes, exactly. Itu memang harus karena dari awalnya aku akan mulai coba untuk nulis-nulis di kertas, misalnya contoh Hmm. si pembalap A asal Gorontalo misalnya. Dia Mm-mm. juara di mana aja ya? Ternyata dia bukan cuma main mobil doang, dia pernah motor cross, dia pernah juara A, dia pernah juara B, pernah juara C gitu. Itu aku Hmm. coba tulis dulu di kertas. Terus aku effortnya adalah datang ke pit-pit mereka masing-masing. Saat itu belum live streaming belum ada, jadi bener-bener memang cuma live circuit, Oh, oke oke cuma live oke. circuit doang. Jadi ya mereka lebih lebih gampang lah, lebih mudah lah untuk bisa berkenalan dengan mereka. Terus juga aku door to door untuk tahu informasi mereka, mereka juga welcome, walaupun memang sering sekali banyak yang mengatakan who are you, ataupun juga lu bisa apa. Terus juga Hmm. udah deh lu jangan ini deh, jangan ya banyak lah pergunjingan-pergunjingannya. Cuma akhirnya ya alhamdulillah sekarang Tapi tuh udah tapi itu bisa. hebat loh Om Nah, kalau Om sampai ngetuk apa namanya ngetuk masing-masing pedok buat nanya-nanya tuh berarti seniat itu kan. iya harus. Sekarang aku tanya sama kamu kan, kalau Heeh. misalnya kamu majornya apa sekarang di Komunikasi Universitas? penyiaran Islam. Oke, oke. Kamu komunikasi. Tiba-tiba kamu akan masuk ke dunia manajemen olahraga. Oke. Ya, yang which is kamu nggak tahu sama sekali. Tapi kan untuk bisa Betul. tahu kan, ya kalau kalau zaman sekarang kamu bisa akrab dengan Mbak Google, bener nggak sih? Betul, ada Ya AI kan, juga. kamu akrab dengan Mbak Google. Nah, AI juga. Kalau dulu tuh nggak ada. Jadi kamu emang bener-bener harus ketok. Heeh. Assalamualaikum, saya Harus Ricky. Oh harus iya, harus datang ke terima kasih banyak sumber ya. gitu. Iya, waalaikumsalam gitu. Apalagi pemain-pemain motorsport di Indonesia ini satu usianya jauh di atas aku saat itu. Yang kedua yang paling Hmm. penting adalah mereka dari kalangan menengah ke atas, di mana Oh. pastinya melihat orang tuh kayak lu siapa, lu mau apa dari Mm-mm. gua gitu kayak gitu Oke. loh. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan proses dan juga aku juga sangat dekat, aku berusaha mendekati teman-teman media. Hmm. Kenapa? Karena teman-teman media ini dari mereka aku dapat dapat influence gitu. Dari mereka aku dapat masukan, dari mereka aku dapat ilmu, dari mereka juga aku akan minta untuk kritik gua dong, kritik saya dong. Tadi saya kurang Hmm. apa, kira-kira apa. Terutama kalau Hmm. lagi pas event internasional dipercayakan ke aku. Wah, itu Gitu. pressure-nya gede sih, Om.
Yes, saat itu event internasional aku yang pertama kali adalah A1GP, kamu tahu? A1GP ya, ya, tahu tahu. Jadi dia tuh balapan Ya, formula tapi ini apa mewakili negara. representatif nasional, ya Heeh. benar. Itu Itu saat itu A1GP mm, yang dihadirin oleh Pak Presiden kelima, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. kan 6 kali Om. Presiden keenam, sorry, keenam, Presiden yang keenam, Bapak SBY, kelima kan Pak Ibu Megawati ya. Iya. Iya, saat itu beliau datang, ya itu pressure banget karena satu, ini formula apa, open wheeler apa, terus juga yang paling penting pembalap-pembalapnya nggak ada yang aku kenal, asli. Literally Om. Formula, iya tahu. Ya, formula, iya aku tahu siapa, Michael Schumacher. Hmm, Formula, aku tahu, iya iya sih. siapa, paling Kimi Raikkonen. Mm-mm. Formula E1 waktu itu tuh nggak ada, aku tahu. Tapi akhirnya aku berusaha untuk ngulik, terus juga harus tahu siapa dia, dan juga aku minta izin sama masing-masing manajer timnya untuk boleh nggak wawancara. Beberapa waktu itu bilang nggak boleh. Ya udah, kalau lo mau wawancara ada tempat nggak ya di mana? Ya, itu adalah di press room. Jadi itu mereka Hmm. memang punya waktu kurang lebih sekitar 45 menit untuk mewawancarai pembalap-pembalapnya E1 saat itu. Hmm. Nah di Jadi situ jadi aku nggak cukup bisa tuh tertarik. wawancara misalkan personal ngasih waktu khusus tuh nggak bisa tuh. Nggak bisa, nggak bisa. Kamu cuma punya waktu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 detik dan itu cuma buat foto, bikin video, cuma gitu doang. Dia nggak Hmm. mau itu diwawancarain secara doorstop gitu, nggak mau. Oke Harus oke. ada khususnya sendiri. Hmm. Oke oke. Gitu. Itu event pertamanya Om ya, apa namanya, Ya, event A1GP kalau internasional untuk lah. itu ya dunia itu. Oke oke. Kalau Aku duet peaknya apa Om? sama aku duet sama itu. Aku duet sama MC dari Inggris namanya David. Jadi memang Hmm. memang aku dikhususkan untuk 70-30 menggunakan bahasa Inggris untuk bisa berkomunikasi dengan komentari dari Inggrisnya si David. 70 aku akan menggunakan bahasa Indonesia karena dia Hmm. berpikir gini, this is your home race. Jadi usahakan audiens lo yang tidak mengerti apa-apa, mungkin kayak kamu kemarin datang di Formula E, Hmm. untuk harus tahu pakai bahasa Indonesia. Oke oke. Eh tapi itu kan duetnya sama komentator asing kan Om, waktu di Ya, A1GP itu kan. Nah, ya, ya, dan alasan komentator apa ya asingnya juga menarik karena this is your home race gitu. Jadi ibaratnya audiens pemula gitu yang mungkin ibaratnya dari nol gitu pengetahuannya soal event itu ya, gitu. benar, benar, Itu benar. apa namanya menjadi tugas komentator untuk bisa Mhm. menjadi pemandu lah gitu ibaratnya. Ya, ya. Kayak tour guide gitu. Tapi Om, dari semua event yang pernah Om apa ya komentari gitu, apa yang mungkin Om anggap sebagai kayak semacam eh apa ya, kayak semacam milestone gitu dari seorang Ricky Sitompul gitu. Eh, Event-event nasional, dan juga kejuaraan daerah dan juga Hmm. internasional event juga, semuanya punya punya dinamika sendiri, punya warna sendiri, dan Hmm. juga punya kesan tersendiri buat aku pribadi. Tapi yang menjadi penting menjadi seorang race komentator adalah aku sangat-sangat menghargai, bukan bukan sangat menghargai ya, aku sangat melihat event itu wow. Wow karena apa? Hmm. Salah satunya adalah contoh go-kart, go-kart Oke, nasional. go-kart. Ya. Terus juga ada balap mini GP. Mini GP itu motor yang kecil-kecil, anak-anak kecil itu. Hmm, iya tahu. Gitu. Kenapa? Karena di sini aku lihat inilah dia talenta-talenta the next generation-nya, eh talent-talentnya Motorsport Indo. Indonesia. Baik Hmm. iya, baik itu mobil ataupun juga motor. Di sini aku lihat perjuangan mereka. Mereka sangat struggling. Tidak hanya mereka, tapi coach mereka, lalu juga orang tua mereka mensupport di mana juga. Duitnya nggak dikit loh itu. Iya, duitnya nggak dikit karena motorsport ini adalah olahraga paling mahal di Indonesia. Betul. Mau comparing sama apapun juga, misalnya panahan mahal kok, menembak mahal kok, Berkuda apalagi mahal tenis gitu. mahal kok. Oke, oke. Panahan misalnya startnya berapa? 200 juta. Misalnya menembak startnya berapa? 150 juta. Oke, startnya mahal. Tapi memaintain setahun itu mahal nggak? Enggak. Enggak. Ya udah. Kalau mobil, motor ataupun juga go-kart itu belinya murah cuma 70 juta. Tapi memaintainnya itu bisa 6 kali lipat.
Hmm. gitu. Itu kalau mobilnya misalnya go-kartnya nggak kenapa-napa. Tapi kalau go-kartnya nabrak lah, Heeh. bengkok lah, itu harus ganti lagi sasis. Berarti harus ngeluarin duit 70 juta lagi. Heeh. Gitu. Jadi ngelihat perjuangan mereka, terus akhirnya mereka bisa berprestasi di nasional dan juga di minggu ini kalau nggak salah ada beberapa para pembalap Indonesia yang mereka ikut World Final di Italia itu Heeh. is is one of kind sih. Itu benar-benar amazed buat ngelihat perjuangan mereka, bisa mengomentari mereka, dan who knows, mereka akan bisa menjadi pembalap-pembalap internasional yang akhirnya mengharumkan nama Indonesia. Salah satunya adalah Sean Glyle. Kalau kamu kenal Sean Ah ya, Glyle, Sean Glyle. Beliau tuh di yes, GT3, level iya, GT3. aku sangat mengenal Sean Glyle dari mulai dia balap go-kart kadet. Tahun berapa itu berarti, Om? Yes, karena tahun 2008 kalau nggak salah. Hmm. 2008 kalau nggak salah. Iya. Dan 2012 tuh dia udah mulai-mulai naik ke formula bukan formula apa, masih di go-kart, tapi dia head to headnya sama Antonio Giovinazzi, dia head to Oh. headnya sama Alex Albon. Oh, Itu dia tuh satu aku juga pernah angkatan ya? satu angkatan Oke, gitu. oke. Terus juga sama siapa sih, aku lupa deh. Tom 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 Dillman kalau nggak salah ya. Tom Dillman itu Hmm. satu angkatan tuh dia. Mitch Evans, kamu tahu Mitch Nah, Evans? Mitch Evans-nya Jaguar. Itu satu angkatan. Mitch Evans tuh Hmm. berulang kali ke Indonesia, selalu ke rumah Sean. Oh, gitu. Baru Gitu. tahu Jadi saya. aku tuh kenal Mitch Evans duluan, aku kenal Antonio Giovinazzi duluan, aku kenal siapa lagi sih? Ini siapa yang teammate-nya Nissan kemarin Ini NATO. yang juara dunia? Oh, Roland. Nato. Oh, Norman Nato tuh sering ke Jakarta, ke rumah hmm, Sean. iya. Kalau nggak salah itu info dari Om juga tuh. Om yang cerita di Coventry itu tuh di Formula itu tuh kayaknya. Iya, iya, iya. Iya kayaknya. Oh, baru tahu saya. Oh, jadi NATO tuh bestinya bestinya Shanto. Oh, baru tahu Bestinya saya. Sean. Iya. Tapi emang ya Om, maksudnya ngelihat talenta-talenta Indonesia yang ada di motorsport tuh, mereka itu kan nama yang jarang sekali kan gitu. Dan kita Ya. tuh kayak melihatnya tuh proud gitu. Dan salah satu yang buat saya proud kemarin itu adalah pas di Lone Star Lemang situ tuh, yang akhirnya bisa Hmm. P1 tuh. Wah, itu gila. Itu maksudnya kita di sini keadaan lagi begini nih, lagi runyam, lagi kacau gitu. Ya, ya, Terus ya, ada ya. berita apa namanya United Autosportnya apa Sean itu bisa P1. Wah, gila sih gitu. Itu kayak pelipur Itu lara itu. ibarat kata ini kan apa, membuat kita pride banget kan. Ingat loh, Betul. lagu Indonesia Raya, ya, lagu nasional anthem kita itu, Hmm. nasional anthem kita itu cuma bisa berkumandang di negara lain dengan dua. Apa? Pertama adalah saat kepala negara hadir, Hmm. yang kedua saat olahraga menjadi yang terbaik. Hmm. Dan alhamdulillahnya, di mana olahraga otomotif atau juga motorsport itu sering banget menyumbang lagu negara kita dikumandangkan. Hmm. Go-kart Ska- Asia Tenggara, nih, go-kart Asia Tenggara, Indonesia tuh number one, Oh iya Asia tuh. Tenggara. Oh baru Go-kart tahu saya. Asia, Indonesia number three, top Hmm. three, Asia ya. Oke. Go-kart Eropa, Indonesia top 18. Wow. Di tingkat tingkat dunia, Indonesia top 25. Hmm. Jadi itu baru go-kart. Sedangkan di Super Sport 300 tahun lalu, Indonesia dapat juara dunia loh. Oh iya tuh. Apa namanya tadi Kamu Om? tahu nggak? World Super Sport 300, coba kamu browsing. World Super What? Sport 300 2024, siapa juara dunianya? Tar. Ini karena Om Riki yang ini nih saya jadi penasaran ntar. What? Tadi apa namanya? Super Sport, Super Sport Super Sport 300. 300 juara dunia 2024. 2024. Oke. Aldi Satya. Oh, ini Oh Aldi Satya iya. Mahendra tuh ini. Oh, iya. Oke, oke, oke.
Oh ya, saya baru ingat. Cuma apa saya tuh bingung ini kejuaraan apa gitu kan. Kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya ya Om ya, Mungkin eh motorsport tuh emang sebagai sebuah tontonan tuh kayaknya selain MotoGP ya itu bukan tontonan yang common nggak sih Om? sebenarnya jadi kayak mengkotak-kotakan sih sebenarnya kalau otomotif ya. Jadi memang orang yang tidak terlalu mengerti akan jadi itu cuma tontonan orang-orang berduit, ya kan? Oke, Segmented mungkin banget Om. kalau formula oke gitu kan. Hmm, Segmented banget. Tapi kalau motor, kita negara terbesar penghasil motor di dunia loh, top 3 loh di dunia. betul, betul. Jadi orang pasti familiar dengan merek Honda, orang pasti familiar dengan merek Kawasaki, orang familiar dengan merek Yamaha. Jadi Mm-mm. kalau lagi ada balapan nasional, mungkin kalau di Pulau Jawa, udah bosan dengan tontonan itu. Tapi kalau aku nge-MC-in di Sumatera, di Kalimantan, terutama Palopo, itu mereka antusiasnya tinggi sekali loh. Misalnya Hmm, tempat duduk itu cuma buat 7.000 orang. ya, Tiket itu misalnya tiket nih selembar dijual iya. buat 7.000 orang. Mm-mm. Ternyata masih ada lagi yang nonton. Ini kan masih ada sisa tiket Heeh. kali sini kan. Itu sisa tiket setengah dijual lagi dan itu Oh, habis dengan harga yang sama. gitu. Sebegitunya sebegitunya masyarakat kita tuh dengan harga yang sama. Sebegitu. Hmm. Yang kedua, merasa ini tontonan yang seru untuk bisa disaksikan setelah bola. Tapi ya Om, apa ngomongin Gitu. soal motorsport gitu ya Om, saya tuh emang nonton motorsport ya, terutama yang mempertemukan saya dengan motorsport tuh kan F1 ya gitu. Itu saya baru Sorry. baru apa namanya Ya, baru nonton F1 tuh musim kemarin. Musim kemarin yang itu ya. sebenarnya juga karena teman saya yang beliau tuh tifosi gitu, tifosi terus kayak Ferrari ngompor-ngomporin saya, kah? ya Ferrari, McLaren kah? Ferrari. Ferrari. Nah, terus dia tuh ngompor-ngomporin saya gitu. Bang, ayo bang, apa namanya, nonton F1 bang gitu. Nah, saya mikir, ngapain sih nontonin mobil muter-muter gitu kan? Kan emang literally muter-muter ya om ya kan gitu kan. Nah, saya tuh penasaran, apa sih nikmatnya nonton apa kendaraan muter-muter di trek gitu kan. Akhirnya ya udahlah, saya Terus, apa namanya, saya tonton lah event pertama yang saya tonton itu Australia tahun kemarin. Australia tahun kemarin di hmm, TV, sorry di apa namanya di HP dan itu lagi puasa, lemes gitu. Wah, seru ya ternyata gitu. Jadi ketagihan lah sekarang kan gitu. Dan akhirnya mulai ngerambah ke yang lain tuh, MotoGP, Formula E gitu. Nah, dan ya itu apa namanya? Akhirnya satu-satu saya iseng tuh, iseng oh mau ada e-print nih Jakarta gitu. Terus ada banyak nih yang bikin giveaway tuh, ada Nissan, ada apa gitu. Dan waktu itu Nissan tuh bikin ini ya, om ya. apa bikin kayak pameran gitu. Jadi mobilnya tuh dipajang eh, di PIM Gandaria satu, City. di PIM satu dulu, di PIM satu dulu, baru Oh, PM1 dipamerin, dulu. Oke, oke. baru habis itu pas hari Kamisnya dipajang di Gandaria City plus meet and greet sama dua drivernya si Nato sama Roland gitu. Hmm, Nah, saya tuh udah ikut bulan. Kamu dari datang macam-macam di meet and greet-nya? datang, saya datang. Oh, nggak ketemu kita. Antara Aku nggak ketemu datang. atau nggak ngehom, mungkin gitu. Ya, Tapi ya ya, Om, ya, ya. waktu itu tahu nggak Om kenapa saya Hmm, datang hmm. ke meet and greet itu Om? Kenapa, kenapa? Karena waktu itu saya udah pasrah Om. Udah pasrah, pasti nggak Oh, belum dapat itu. belum dapat. Waktu itu saya udah pasrah tuh. Ah, kalaupun seandainya nggak dapat pun ngeliat mereka langsung tuh kayaknya udah cukup lah gitu kan. Ya udahlah, Iya, saya iya, 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 iya. saya apa namanya datanglah ke sana. Nah, terus itu event kan beres zuhur ya Om ya. Pas saya mau sholat Ya. zuhur, cek IG ada DM Andretti Formula E Team. Pas saya buka, congratulations. Wah, itu jerit-jerit saya Om. Rezeki nggak kemana Om. Wah, kamu hoki itu. Itu balapan mungkin menjadi balapan terakhirnya Formula E di Indonesia, terutama Jakarta. Nah, ya itu Om. Gitu. Itu Karena masih tanda tanya untuk perpanjangan kontrak tahun depannya belum belum oke-oke. betul. Dan di apa di kalendernya Formula E sendiri tuh
nggak ada nama Jakarta gitu. Walaupun ada dua slot kosong tuh ya, Iya, masih ada dua tentatif memang. masih ada dua tentatif yang ya Hmm, semoga bisa lah. Tapi ya gitu Om, apa itu hmm. alhamdulillahnya adalah satu itu tiketnya dua, jadi saya bisa Ya, bawa satu orang dan satu lagi saya dapat autograph session, oh, oke. jadi bisa main kepit tuh, Hmm, hmm. masih bisa main Yang kepit pas bisa. lagi lunch itu ya, pas lagi makan siang Iya, ya. pas lagi lunch dan akhirnya ya itulah apa namanya saya Hmm, bisa ngeliat Barnard langsung, ngeliat Tiktum, ngeliat Werlen, ya, ya, ngeliat apa namanya ngeliat Buemi kayak gitu-gitu. Wah, ya, 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 oh ya. gini ya rasanya ngeliat pembalap langsung gitu ya. Emang agak norak sih Om tapi Nggak ya gitu. apa-apa. Iya, kamu pertama kali mulai dari Melbourne, kamu tonton, habis itu melihat gimana sih hype-nya motorsport itu. Motorsport itu Mm-mm. tuh suatu kesatuan sih sekarang dan juga Hmm. dibentuk sama F1 kan sekarang dipegang sama Liberty. Berusaha untuk menggrab audiens-audiens fans-fans baru ya kayak kamu gitu. Mm-mm. Audiens baru kayak wanita-wanita terutama yang notabene Mm-mm. mereka buta dengan motorsport Mm-mm. gitu. Iya. Kalau enggak pasti ngapain sih muter-muter doang? Contoh kayak bola lah. Kayak bola. Iya. Bola ngapain satu bola diperebutkan sama 22 orang? Mm-mm. Kocak banget kan sih kayak gitu. Dulu aku Iya. gitu. Dulu aku gak suka bola. Ngapain sih? Aku sukanya basket gitu. Kalau basket Oh, kan iya. tempatnya kan nggak terlalu besar kan. Iya. Lima lawan lima. Oke lah. Mm-mm. Terus juga masuknya banyak gitu. Kalau bola masukin satu aja susah setengah mati. Benar. Buat Gitu. dapat Dulu satu aku gak kosong suka tuh aja bola. susah. Tapi akhirnya lama kelamaan oh kayak gini. Kita ngerti gimana perjuangannya. Iya, gimana perjuangannya. Terutama kalau balapan juga. Gimana Mm-mm. perjuangannya. Jangan tiba-tiba, wah Sean hebat di Lemang. Menuju seorang Sean hebat di Lemang itu, dia berulang kali jatuh bangun. Menuju Sean Betul. hebat di Fuji, menjadi juara waktu itu, dia harus ditabrak sama pembalap Denmark kalau nggak salah. Gitu. Hmm. Iya sih, ingat, 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 ingat. Itu dia, maksudnya, ini nih, histori yang begini, kalau emang kalau kamu ikutin bener-bener, itu seru banget sih. Seru banget. Iya. Termasuk kemenangan Tiktum itu, Mm-mm. Om. Dan TikTok itu eh hari Jumat, oh kamu datangnya Sabtu ya? Iya, datang Sabtu. Datangnya Sabtu ya. Hari Jumat itu dia adalah salah satu pebalap yang mengkritisi kondisi dari sirkuit Formula E. Iya, Kalimat dirilisnya dia ada tuh yang kalau nggak salah. paling, iya kalimat dia yang agak sedikit, bukan agak sedikit sih sebenarnya, ya kita Lumayan sedih lah nyelkit dengan lah. kalimat dia adalah, iya dia berkata adalah uh, dusty and dirty, dirty and dusty dia bilang gitu. Hmm, 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 Iya, tapi ternyata dia tahu apa yang harus dia lakukan. hmm. Bahkan timnya sendiri nggak percaya itu. Karena semua pada kemarin pada pikir Bernard lah yang bakal jadi juara atau juga Maximilian Ganter lah yang akan ngulangin juara kayak waktu itu, tapi ternyata enggak. Atau yang front row, kan front row-nya kan Dennis sama apa The Vries tuh kan. Iya, yeah, The Freeze. Tapi kalau aku sama Dennis udah yakin nggak bakal juara. Kenapa kayak Dennis tuh kayak seru di awal tapi habis itu susah untuk jadi juara. Dan itu udah Hmm, terbukti dengan 2022 dia hadir di Jakarta, 2023 dia hadir di Jakarta dan juga 2025 kemarin. hmm. Iya. Dan apa eh pas apa namanya pas battle di lurusan itu Om yang jadi turning point tuh Om. Iya, iya, iya. Itu turning point maksudnya apa manuver keras kena apa namanya kena sayap depan akhirnya mulai oleng-oleng-oleng gitu kan dan situasi sangat berubah total. Saya juga kaget dong asli. Iya, iya, iya. Oke, oke, Jadi oke. ada titipan pertanyaan nggak dari teman-teman dekonstruktor? Tadi udah apa soal itu soal awal karir itu apa namanya Ah, oke, ada oke. yang nitip kemarin. Nah tapi Om Hmm. eh, kalau boleh tahu Om tuh punya favorite ini nggak favorite driver atau favorite tim gitu? Oke. Ya standar kalau Formula One pasti Ferrari. Walaupun sebenarnya suka banget dengan tiap kali liverinya Mercedes. Petronas tuh Oh, selalu kayaknya menyala gitu loh. Kalau Ferrari kan red udah gitu doang gitu kan. mm-mm, Kalau kalau sama McLaren dari dulu kurang terlalu suka dengan McLaren. Walaupun mm-mm, sekarang jago banget McLaren, iya, terutama Oscar Piastri.
gitu. Terus Sekarang juga lagi berantem kalau nih Om. dibilang, iya makanya kalau dibilang pembalap favorit di Formula One dari dulu sampai sekarang, aku sangat mengidolakan Kimi Raikkonen. Wow, Gitu. itu Aku kan sangat juara suka dunia Mister terakhirnya Mister Ferrari kan Om? Iceman itu. Mister Iceman itu aku paling sangat, sangat suka. Itu juara dunianya Ferrari kan? Apa terakhir kan Ferrari kan Om? Terakhir 2007. 2007 gitu. Dan apa Benar, dengan until seorang Kimi sekarang Raikkonen. belum pernah juara lagi tuh Ferrari. Ferrari bau lah pokoknya sekarang. Tapi ya Om, kalau kalau Saking Om aku tanya, sukanya sama dia tuh sampai aku ini. Eh, tapi ya Om, kalau Om tanya siapa favorit saya Om, pasti pasti Om kaget. ya. Siapa? Alexander Albon. Hmm, Alexander Albon. Dia adalah tipikal pembalap yang kalau aku menyebutnya dia tuh apa ya? Cannonball sih. Kenapa Hmm. cannonball? Dia akan meledak saat dia butuhkan. Gitu. Oh Tapi iya, iya, tapi iya. dia unpredictable saat saat starting the season, starting the practice, starting the qualifying itu selalu unpredictable. Jadi orang kayak meremehkan dia. Tapi Hmm. dia adalah is really Mr. Nice Guy dan dia akan meledak saat dibutuhkan. Betul Kalau Om. ini pendapat aku tentang Abon. Iya Om. Dan momen saya akhirnya ibaratnya kepincut sama Albon tuh waktu di GP Kanada tahun Hmm. kemarin. Jadi kondisinya hujan, terus dia overtake 3 mobil sekaligus sebelum apa namanya sebelum tikungan apa namanya tikungan sebelum main straight di apa namanya di Hmm. sirkuit Jack Field apa di sirkuit Gilfin Love itu. Wah gila itu. Itu skill mahal itu. Kalau Jago dia jago. kalau di MotoGP, nah saya tuh bingung kalau MotoGP karena secara tim saya tuh Kalau MotoGP kamu siapa? MotoGP kamu siapa? saya pas Honda podium kemarin, saya memutuskan buat apa suka sama Honda, Honda HRC. Hmm. Nah, tapi soal pembalap, saya kepincut sama Vermin. Fermin Alguer. Iya, Fermin Aldeguer. Kalau kata Ya, Om ya, ya. Satar, ini apa? Firman Aldi Taher. Firman Ali Tahir. Kalau kata Marsha Marsha Mandalika, obat cacing katanya. Oh, masa sih? Kan Fermin. Oh iya, ya Kan Allah. kan ada obat cacing yang namanya Fermin kan. Buat tipes, buat gejala tipes kan ada obat cacing namanya Fermin. Kayaknya saya Tuh. nggak pernah Ya deh, Om. kalau aku belum pernah ya. Oke. Belum Itu pernah harus ya. dicari itu adanya di toko-toko obat Chinese gitu. Oh, kayak. Uh, Kalau MotoGP ya siapa, kalau Om? aku sih kalau aku MotoGP yang sekarang ya, aku sukanya dengan Pecco Bagnaia. Waduh. Suka banget dengan Pecco Bagnaia dan juga Marco Bezzecchi. Kenapa? Karena dua ini mempunyai tipikal yang berbeda. Tipikal fighting pasti. Tapi Banget. dua ini mempunyai tipikal yang berbeda. Satu, di mana kalau si Pecco Bagnaia ini adalah pembalap yang pintar Iya sih. untuk menyeting motornya dan juga membuild motor dari zero menuju hero tuh adalah pembalap yang pintar. Kalau Marco Bezzecchi dia benar-benar tipikal fighter. Ngotot, Om. Apapun motornya dia akan bawa, ngotot gitu. Itu yang aku suka. Kalau ngomongin soal Marc Marquez, ya dia bisa dibilang pembalap dari planet lain lah. Aku pernah satu panggung sama dia, aku wawancara dia waktu dia masih di ARC Repsol. Ya dia mengatakan dia nggak nyangka bisa jadi juara dunia semudah itu. Karena kan pertama kali dia datang ke Indonesia setelah di juara dunia kan 2013 itu ke Sentul. Kebetulan MC-nya saat itu tiga. Satu Daniel Mananta, dua Mm-mm. Franda, tiga aku. Oh, Gitu. Kita kayak. yang suruh jadi naikin audiens gimana, wawancarain si Marc Marquez. Ya seru sih wawancarain Marquez sih. Memang Hmm. orang nggak akan percaya lah kalau dia jago gitu loh. Hmm. Gitu. Jadi ya nggak aneh kalau dia dapat motor kenceng, support full dia jadi juara dunia itu nggak aneh. Oke. Walaupun dia masih belum bisa mengalahkan Mandalika. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Mandalika masih 4, dia masih 0.
Jadi Iya. masih 4-0 poinnya sekarang. Even Fermin aja udah menang loh, Om. Iya, jadi kan pas lagi sehari sebelum aku ke Lombok, mereka tuh ada meet and greet bersama Ducati Indonesia di Tamrin, Mm-mm. salah satu gedung tertinggi di Indonesia tuh di Tamrin, Tamrin 9 namanya. Itu kan ada mereka ngedatengin Marc Marquez sama Fernando Aldeguer kan. Oke. Di situ yang sangat confidence itu adalah Marc Marquez. Kalau Vermin ya saya akan coba yang terbaik, saya akan memberikan yang terbaik untuk kalian semua penggemar Ducati. Vermin ngomong kayak gitu. Jadi dia setengah optimis lah untuk Hmm. bisa menghadapi GP Mandalika gitu, Hmm. GP Indonesia. Tapi kalau Marc Marquez, gue juara dunia, gue akan berikan yang terbaik buat kalian, gue akan juara di Mandalika. Jadi sangat Hmm. confidence untuk itu menghadapi Marc Hmm. Marquez. Oke, oke, oke. Walaupun sprintnya nggak dapet, terus main race-nya malah kena sama Bezeki. Hari Jumat dia jatuh 2 kali loh. Iya, jatuh 2 kali kalau nggak salah ya, inget saya, Hari inget Jumat saya. jatuh 2 kali ya, di turn 5 sama turn 10. Waduh tuh emang kayaknya belum bisa menaklukkan itu kayaknya Marquez tuh. Belum bisa menaklukkan Mandalika. Entah kapan ya. Semoga Iya, musim iya. depan, semoga musim depan. Semoga. Tapi musim depan sudah hadir Toprak Razgatlioglu. Wah, Musim ini depan nih, ini. Aprilia makin kenceng. Dan musim depan VR46 nuntut pakai GP24 Lah, gitu. untuk Dan GP24. musim depan iya, dan musim depan Yamaha udah pakai V4. Tapi V4-nya belum kelihatan ininya deh Om, belum kelihatan jadi sesuatu deh Om. Ya, kita lihat aja. Terus juga eh RC212-nya Honda 2026 tuh udah gokil kata Alex Espargaro. Iya, yang sekarang aja nih kan udah mulai nemu ini Om, udah mulai kayak semacam nemu kebangkitannya lagi nih Om. Marini, Ya, Joan ya, Mir ya. gitu-gitu. Karena Honda sekarang udah mulai ngebuka semua pembalapnya didengerin masukannya. Oke, rubah, oke, rubah, oke, Hmm, rubah, oke, rubah. Kalau dulu kan cuma satu doang, Marquez doang kan. hmm, iya sih. Dan itu kayaknya mau Tuh. nggak mau harus dilakukan Honda juga ya Om. Harus. Karena dari semua pabrikan yang berduitnya paling besar itu Honda. Loh, even Dari Ducati semua pabrikan atau yang, Aprilia? ya, jadi Honda itu cuma satu. Ducati disupport sama Audi Group, VW Group. Aprilia disupport sama Piaggio Group. Tapi Gitu. duitnya Honda masih itu lebih cuma banyak satu. Honda. Honda. Jadi ini Mengerikan. pride-nya Jepang sih benar-benar ini sih, benar-benar diinjak-injak dengan pembalap dengan motor-motor Eropa. Hmm. Yang harusnya mereka udah bisa nemu momen renaissance-nya mungkin kalau nggak musim depan, kalau nggak pas regulasi baru. Kayaknya sih 2027. 2027 kan Liberty juga mau membuat misalnya satu season itu budgetnya misalnya 1 juta US dollar misalnya. Oh, budget Satu cap. juta US dollar. Iya, ini semuanya kan dipukul rata. Jadi nggak ada lagi tuh Hmm. tim factory. Oh, Kalau jadi tim ini jadi factory satu, jadi tim private semua kalau nggak salah. iya, kalau tim factory 1,8 juta misalnya, tim Hmm. tim satelit 1 juta, enggak sekarang bikin 1 juta semua. Oke, oke, oke. Menarik tuh. Bakal seru sih di 2027 bakal seru sih. Hmm. Formula E siapa, Om? Formula E aku sangat menjagokan Mitch Evans. Tidak Dia salah, adalah tidak. pembalap yang sangat tenang, Mm-mm. pembalap yang lucu dan aku pernah wawancara dia juga kan aku bilang, lo Hmm. tau gak sih, lo punya suara tuh deep banget. Dan kalau menurut gue lo cocoknya jadi komentator. Oh yang bener lo, dia bilang iya, lo keren gitu loh. Ya nantilah kalau gue udah pensiun dia bilang gitu. Wah, ini nih nanti next kayak Brandel, kayak Hmm, Coulthard, kayak Weber hmm. gitu-gitu jadi komentator gitu. Boleh tuh. Karena jujur di Indonesia ini komentator balap ini belum ada sama sekali yang basicnya dia adalah real dari balap. Misalnya dia adalah mekanik,
misalnya dia pemilik tim, misalnya dia pembalap, itu belum ada. Jadi memang benar-benar pelaku-pelaku baru. Kayak aku ini pelaku baru. Aku pencinta motorsport, tapi basicku bukan pembalap. Basicku belum pernah pegang tim, basicku belum pernah ngurusin balapan, belum Bahkan turun balapan aja belum. gitu. Nggak pernah. Oh, Tapi kalau pernah. untuk balap balap resmi sama sekali belum pernah. Hmm. Oke, 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 oke. Itu. Kayaknya emang eh, apa motorsport Indonesia tuh emang harus apa ya iklimnya tuh harus lebih digenjot lagi gitu biar kemudian Ya, talenta-talenta itu tuh tumbuh maksimal dan segala lini tuh ada kayak semacam suksesornya gitu. Jadi mungkin nanti ya, apa namanya ketika misalkan sudah waktunya Om Ricky pensiun atau apa gitu udah ada tuh talenta-talenta ya, yang ya, siap menggantikan Om Ricky untuk menghiasi layar kaca event-event balap di Indonesia gitu. Kayak ya, gitu. bener banget. Semua itu pasti harus ada regenerasi. Jadi nggak Hmm, mungkin Sean Glael terus misalnya kan, pasti akan ada the next Sean Glael. Karena hmm, before Sean Glael kita punya Rio Haryanto kan, ya kan? betul. Kita punya Rio Haryanto, baru habis itu Sean Glael, baru habis itu ada Filippo, Patrick Arman, lalu juga ada setelah itu ada Shana Iriawan, masih banyak lagi lah. Nah, begitu juga dengan komentator. Mungkin bagi seluruh para penonton dan juga audiensnya dari The Constructor sendiri, mungkin informasi yang boleh saya beritahukan, komentator balap di Indonesia itu cukup banyak Oh iya toh. gitu. Iya, di Sumatera itu lumayan banyak, di Sulawesi tidak terlalu banyak, di Kalimantan banyak, di Papua juga ada. Tapi itu Hmm. lagi, mungkin kalau orang taunya bukan cuma memiliki doang, bukannya cuma ada beberapa doang. Ya karena yang teman-teman tahu itu adalah aku hadir selalu di event-event besar Event gitu. nasional yang besar. Yes, event nasional yang besar. Alhamdulillah puji Tuhannya. Misalnya, aku hadir di kejuaraan sport 150.000 cc di Mandalika. Aku Hmm. hadir di kejuaraan Asia go-kart di Sentul. Aku hadir di Formula E. Aku hadir di Asia Pacific Rally Championship di Danau Toba. Aku hadir di F1 Powerboating di Danau Toba. Aku hadir di kejuaraan dunia MotoGP. Ya, itu dia karena mungkin orang langsung kenal itu. Kita dituntut udah pasti harus bisa bilingual, gitu kan. Hmm. Kayak tadi kamu membukanya dengan aku tidak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi aku akan marah kalau orang mengatakan bahasa Inggris aku biasa Jelek. aja. Hmm. Kan kamu tadi pembukanya kayak gitu. Itu you are very very confident. Sekali lagi, you are very very confident dan itu dibutuhkan dan itu diperlukan, Hmm. Iya. ya kan? Karena kalau enggak gimana caranya kita berkomunikasi dengan sebuah organizer balapan internasional, baik itu Asia ataupun juga kejuaraan dunia. Hmm. Mungkin kamu dengar aku kemarin di Formula E cukup banyak yang ngomongin pakai bahasa Indonesia. Iya, Iya, tapi saat mulai tektokan dari 2 bulan sebelumnya, aku lewat WhatsApp kan nggak mungkin pakai bahasa Indonesia. Ya, terus jelas. tektokan dari mulai hari Senin, karena kan ya kan aku hadirnya dari hari Kamis kan, Kamis Hmm. Jumat Sabtu. Dari mulai hari Senin itu, aku telepon-teleponannya pakai bahasa Inggris pastinya. Nah itu dia. Hmm. Jadi kita memang harus bisa bilingual. Hmm. Gitu. Dan di sini yang aku tuntutin sama teman-teman komentator lainnya, ayo berani, bisa belajar gitu. Hmm. Pas lagi aku ajakin, mereka aduh nggak berani ya, takut ah, malu ah gitu. Hmm. Padahal mereka itu mayoritas punya suara lebih deep lagi dibandingkan aku. Mungkin aku Hmm. the one and only race commentator in Indonesia yang tidak merokok, Wow, yang tidak merokok. kagum Tapi sih Om, kalau kagum sih Om. komentator Sumpah. komentator lain, kalau komentator lain di Indonesia itu semuanya merokok. Kamu mau Hmm. tahu nggak kenapa merokok? Karena ternyata aku baru tahu nikotin itu merangsang pita suara untuk lebih deep, lebih bulat. Setuju sih Om. Nikotin akan merangsang itu. Tapi minusnya adalah kamu nggak akan bisa speed, kamu nggak akan bisa mendapatkan Ah, napas panjang oke. gitu. Sedangkan aku disentul ruangan aku itu lantai 5, ruangan paling tinggi disentul. Karena aku bilang sama kamu kan formatnya dirubah dari mulai tahun 2007. Hmm. Jadi selesai dari lantai 5 nih, after race, aku turun ke bawah ke lantai 1. Aku jalan kurang lebih sekitar 320
20 sampai 70 meter, 70 meter, naik ke lantai 2, langsung podium. Dan sehari itu ada 12 kali balapan, berarti 12 kali aku mondar-mandir. Dan itu Kalau Om aku nggak ngerokok, ngos-ngosan. ngos-ngosan pasti, ngos-ngosan Heeh. pasti. Tapi dengan aku tidak merokok aja, aku ngos-ngosan, apalagi kalau aku ngerokok. Jadi bisa dibayangin kan? Oke, Dan oke. kayak kemarin MotoGP, aku dari kalau MotoGP lebih lebih pendek, ruangan aku di lantai 2 memang. Karena kan Hmm. cukup banyak dibantu sama layar kan. Aku punya 4 layar Iya. di situ. Hmm. Tapi selesai balap, aku turun, aku menuju ke pit 50. Pit 50 itu jauh Mandalika kan gede kan Om ya? dan nggak boleh naik motor. Iya, gede gitu. Makanya ya mungkin aku satu-satunya komentator yang tidak merokok gitu loh. Hmm. Ada plus minusnya lah. Plusnya kalau merokok itu suara kamu makin keren, makin bulat. Hmm. Minusnya ya napas kamu pendek. Hmm. Iya Itu. sih. Benar-benar. Tapi confidence tadi tuh Om yang apa namanya yang jadi titik tekan Om. Karena gini Om, eh commentary yang sifatnya play by play itu, dia itu kan harus menjaga fokus banget tuh ya Om. Dan dia itu kan Ya, apa punya pilihan antara dia untuk ngomong atau enggak kan gitu. Di momen yang iya, sepersekian detik gitu kan. Yang ibaratnya ngomong nggak ya, ibaratnya kan itu kan kayak berkecamuk gitu, ngomong nggak ya, ngomong nggak gitu. Yang itu kalau nggak punya tingkat confidence tinggi, itu jadi commentary susah Om. Apalagi play by play Om. ya, benar, benar banget. Itu kalau kamu adalah newcomer. Oh, Tapi pendatang kalau baru. bisa karena terbiasa, iya kan? Kalau bisa karena terbiasa, kamu enjoy aja, gitu. Hmm. Kamu akan enjoy aja. Dan jujur, oh iya, kalau kamu ngomongin soal Formula E, jujur Formula E itu adalah aku bekerja komentator paling takut. Karena? Aku paling takut salah di Formula E kemarin. Kenapa? Karena biasanya main voice dari sebuah balapan itu adalah apa? Muffler, suara mobil, suara motor, Oke, bener nggak? benar benar benar. Benar. Kalau Formula E, main voice-nya adalah komenterinya. Oh Karena iya. suara mobilnya cuma nging, 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 nging. Mm-mm. Yes kan? Iya. Dan sama Jadi itu lagi. aku paling takut. Betul. Itu aku paling takut. Jadi kalau kalau biasanya kayak event itu MotoGP, aku cuma cuma dapat nama-nama pembalapnya doang. Habis itu aku langsung lihat ke layar, lalala, lilala, aku mulai bercerita dan juga berusaha untuk menggambarkan bagaimana berjalannya balapan. Tapi kalau di Formula E, aku tuh kayak ada punya banyak kebetan, kebetan satu, kebetan dua, kebetan tiga. Dan di sini tuh aku banyak nulis-nulis, kasih catatan-catatan. Aku akan Hmm. baca di situ. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman aku di 2023 yang kita double header, Hmm. balapannya 2 hari berturut-turut, Sabtu dan Minggu, itu aku banyak dikomplain. Oh. Dikomplain dengan MC-nya kok banyak salah ya. MC-nya kok transisi antara Inggris ke Indonesianya kok sering kali ngaco gitu. Misalnya kalau Inggrisnya ngomongin apa, atau Indonesianya bukan ngomongin itu gitu. Hmm. Karena kan aku harus balance kan antara Inggris, habis itu aku Indonesia. Misalnya minimal tuh aku kan kayak begitu pas lagi welcome. Halo, 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 halo. Welcome to our audience, the Formula E fans. Welcome to Jakarta Formula E Prix Indonesia. Gitu kan? Kayak Hmm. gitu. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi. Kayak gitu loh. Hmm. Aku sering ngaco. Makanya aku berusaha untuk nulis. Formula E itu adalah event aku yang membuat aku sedikit takut untuk bisa bertugas. Hmm. Gitu. Iya Karena sih. kesalahan kecil aku aja langsung bisa ketahuan. Hmm. Ya contohnya kamu ke memvideokan. Sebenarnya kan tikungan 16, tikungan 17 kan. Dia Iya. sudah berada pada tikungan 16 ya kan. Iya, iya, Kalau kamu itu tahu Om, itu aku itu Om, salah. itu Om, itu Bukan Om. tikungan 6 tapi 16. Yes. Gitu loh. Makanya kaget kok Tapi kita tikungan tetap berusaha 6 untuk kata memberikan saya gitu. suasana lagi seru, 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 seru. Iya, 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 iya. Perasaan udah mau finish kok masih tikungan 6 gitu. Oh, langsung 16. Oh iya, langsung Iya, iya, koreksi iya, bener iya. bener 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 bener. Itu sih Om. Iya. Iya. Tapi Om, apa yang bikin Om bisa menjaga fokus Om? Yang bisa bikin aku menjaga fokus adalah satu, pekerjaan ini bisa dibilang kan adalah pekerjaan di balik layar. Jadi kamu cuma tahu suara aku doang. Hmm. Kasarnya gitu, tanda kutipnya adalah ini goib nih, cuma suaranya doang, orangnya nggak Oke. kelihatan. Ya. Tapi lewat suara ini tadi aku sangat senang loh, aku sangat
bangga saat kamu juga ngomong, ini Om menjadi komentator bahasa Indonesia yang akhirnya membuat saya mendapatkan edukasi tersendiri soal balapan Mm-mm. balapan ini yang tadinya aku nggak tahu gitu. Nah, Mm. informasi yang akhirnya diterima dan juga akhirnya dimengerti dan juga akhirnya disukai dan juga akhirnya membuat orang eh, go into ya ke event itu membuat aku jadi berusaha untuk harus fokus memberikan sesuatu yang terbaik terus gitu Mm. loh. Bukan Oke. cuma aku mikirnya gue harus dapat uang, enggak. Kepuasan aku yang pertama adalah bisa memberikan informasi yang terbaik dari jalannya balapan itu. Bisa Mm. mengedukasi. Apalagi kalau balapan ini orang sama sekali nggak tahu Mm, gitu loh. betul. Kalau MotoGP yakin 80% orang yang nonton tahu itu. Mm-mm. Tapi kalau Formula E coba tanya, 30% belum tentu orang tahu Bener. gitu. Dan Apalagi kemarin di Danau Toba, mm, di Danau Toba yang notabene Sumatera Utara kan jauh di sana Danau Toba. Ada acara Aquabike World Championship Jet Ski, F1 mm, Powerboating World Championship. Mereka nggak tahu nih apaan gitu. Tugasku di situ adalah memberitahukan kepada mereka, halo inilah adalah ini, mereka menggunakan Yamaha, mereka menggunakan Kawasaki dengan kapasitas bahan bakar sekian, horsepowernya sekian, dan juga misalnya pembalap A ini pernah juara di sini 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 sini, itu akan mm, mengedukasi mereka. Dan kalau mereka bilang, wah kayak kemarin di Danau Toba ada yang nyamperin aku pakai bahasa Batak, Maluate ya bang ya. Kita banyak tahu gitu, terima kasih banyak kita banyak tahu tentang informasi ini. Oh, itu aku senang. mm, Memang cukup sulit karena ini menarik perhatian saya adalah bagaimana caranya bisa untuk fokus. Karena kemarin aku ada di Toyota, mm, tepatnya untuk sim racing. Minggu ini aku akan ada di Semarang untuk balapan nasional sprint rally. Minggu oh, depan aku akan ada di Mandalika untuk balapan touring nasional. mm, 3 minggu lagi aku akan ada di Mandalika lagi untuk final roundnya dari kejuaraan sport 150 sampai 1000 cc. Gimana caranya untuk bisa fokus? Caranya adalah untuk kita tahu nih siapa audiens kita. Kita harus tahu bagaimana cara mengolahnya. Kalau olahraga mobil, mungkin mengolahnya nggak terlalu sulit. Tapi kalau untuk mm, olahraga motor, kita juga harus bisa tahu trik and triknya gitu. Tips and mm, triknya untuk bagaimana cara membawakannya dengan baik dan benar. Jangan cuma, wah seru, satu, dua, tiga, wah seru, satu, dua, tiga. Orang akan bosan dengan itu. mm, Gimana caranya untuk, weh ini dia adalah ini pembalap yang satu ini adalah salah satu mahasiswa dari Bogor misalnya. Mencoba untuk lebih cepat di luar, kadang di luar kehidupan balapnya dia kita salut pautin dengan balapan itu akan memberikan informasi tersendiri buat orang itu. mm. Iya sih. Gitu Dan sih. emang Om, kadang-kadang dalam beberapa momentum nih, misalnya eh, apa namanya kita yang misalkan nyambi apa, misalkan nyambi nyetir, walaupun itu agak dilarang gitu ya, atau nyambi ngerjain apa gitu ya, Hmm. terus kita Hmm. nonton satu event gitu. Komentator ini sebenarnya juga berfungsi untuk kayak menjadi pengganti visual gitu, karena komentator lah ya kan yang kemudian menggambarkan Ya. bagaimana kondisi kan gitu, kondisi yang terjadi di track, kondisi yang apa misalkan siapa yang lagi nyalip, siapa yang lagi ini, atau misalkan oh ada yang crash ya gitu gitu. Nah, Hmm. Hmm. apa namanya? Jadi tugas komentator tuh tentu sangat-sangat berat sekali gitu karena ya tadi udah mah dia apa namanya harus jadi kayak semacam penyambung lidah antara event dan audiens yang mungkin audiensnya nggak 100% adalah apa pemirsa setia tapi mungkin pemirsa baru gitu atau enggak mungkin Ya, ya, ya. pemirsa-pemirsa yang nyambi gitu pemirsa-pemirsa online yang nyambi ngerjain tugas atau nyambi makan di warteg atau nyambi masak atau nyambi nyetir Hmm. gitu Hmm. kayak Hmm. gitu-gitu Hmm. nah tugas komentator itu tuh susah. Ya bisa karena terbiasa itu dia kan. Jadi kita juga harus tahu. Akhirnya kita bisa ngerti audiens kita tuh kayak gimana. Hmm. Kalau aku membawa gaya aku seperti gayanya aku jalannya bawa acara di Mandalika seperti MotoGP kemarin, tiba-tiba aku harus terbang ke Palopo misalnya, aku jadi komentator di sana, aku terapin gaya Mandalika, itu nggak masuk. Waduh. Itu sama sekali nggak masuk. Yang teknikal banget itu nggak masuk. Mereka nggak suka dengan itu.
Hmm. gitu. Jadi ya dari jam terbang itu akhirnya aku belajar. Oh, anak motor kayak gini ya. Oh, kalau yang international event kayak gini ya. Oh, kalau anak go-kart kayak gini ya. Oh, kalau anak formula kayak gini ya. Oh, kalau anak GT3 kayak gini ya gitu. Gila itu multicultural gitu di masing-masing event dengan beda culturalnya gitu dan Om bisa menyesuaikan. Gila. Aplaus dulu. Saya gak bisa bayangin Om. Beneran Om. Waduh ya Allah. Ternyata Ya, kita kita dituntut sangat cepat harus bisa sih. mm-mm. Ternyata yang di hadapan saya ini bukan orang biasa guys. Aku McDonaldi itu bukan komentator tadinya. Hmm. Dia itu dia itu main di wedding dia, Iya. IO wedding juga. Terus juga Mm-mm. dia itu sim racing, dia cuma Sim main sim racing racing bener doang. bener-bener. Tapi dari sim racing itu jadi sim racer tiba-tiba dia ngomong sendiri, di komentatornya sendiri, wah nih tikungan satu gini, oh susah banget guys gini-gini. Dia akan coba ngomong kayak gitu. Mungkin kamu juga melakukan hal yang sama. Itu adalah cara untuk bisa membelajar kan, Hmm. gitu. Cara belajar untuk bisa public speaking, you are you are try to more expert di tempat kamu, misalnya sim racer kah, misalnya di formula sim racer kah gitu. Hmm. Dari situ kamu akan mulai belajar. Dan nextnya apa nih? Misalnya nextnya go-kart, ya kamu akan berusaha untuk oh, go-kart kayak gini. Kamu pasti akan ngulik, akan kamu cari Hmm. tahu. Hmm. Lebih mudah lah. Kalau sekarang tuh lebih mudah lah untuk kamu bisa mendapatkan Media informasi-informasi itu. belajarnya lebih banyak lah gitu. Benar, benar banget. Sekarang banyak banget. Oke, oke. eh Sebelum kita ke penutup, ada ini nggak Om? Ada life hack atau mungkin ini Om, mungkin kebiasaan Om sebelum mulai beraksi gitu, atau mungkin sedikit life hack gitu Om, yang apa namanya mungkin bisa di apa ya, mungkin bisa jadi kayak semacam informasi menarik buat pemirsa gitu. Oh gitu. Kalau yang pasti saya akan sebelum sebelum mulai sampai di tempat saya akan berdoa, itu pasti. Tapi pas Hmm, lagi sampai mulai di ruangan saya ataupun juga di sirkuit tersebut, saya kembali lagi berdoa, gitu kan. hmm, Berdoa untuk bisa menyatu dengan hmm, tempat itu dan hmm, juga akan do the best dan God will be take the rest. Itu udah hmm. pasti. Terus yang kedua adalah saya akan cukup banyak minum air putih. Terus yang ketiga, ciri khas saya selalu pakai topi koboi kalau di outdoor Hmm. gitu. Pengen pengen ada sesuatu yang khas saja, walaupun banyak orang suka ngeledekin kudanya mana, koboynya di sini gitu. Tapi ya udah. Tapi dengan orang melakukan hal itu kan berarti kan orang tahu, oh, tapi koboy pasti Ricky gitu kan. Hmm. Gitu. Terus juga kalau mulai berbicara melalui mikrofon, terutama kalau hari Minggu, saya biasanya langsung melakukan hal seperti ini. Halo, halo, selamat pagi Indonesia. Selamat hari Minggu kepada Anda sekalian pecinta olahraga otomotif. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian untuk event yang luar biasa. Tralala Trilili Autosport. Hmm. Bersama dengan saya, Ricky Stompul, I will be your race commentator yang saat ini akan hadir di Jawa Tengah. Dan kita tahu di mana saat ini kita mempunyai event yang kita lakukan dengan race-race yang kita lakukan adalah race pertama adalah A, race kedua adalah B, sampai dengan race ke-12 adalah C. Tentu Hmm. saja kita sudah mulai menunggu seluruh para pembalap bersiap, seluruh tim bersiap, all mechanic is ready, we are going to race. Itu aku Hmm. melakukan hal seperti itu. Terus kalau di podium, biasanya aku akan panggil pembalap-pembalap, oke, kepada baik, kami panggilkan kepada terbaik ketiga adalah Mats, terbaik kedua adalah Ri, terbaik pertama adalah I. Oke, yang memberikannya adalah Bapak ini, terima kasih banyak. Dan kepada para juara, angkat piala kebanggaan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Langsung kita abadikan. Kita Hmm. berusaha untuk saat di podium itu, bukan berarti balapan udah selesai, belum. Tapi kita Hmm. harus memberikan mereka euforianya podium. Dengan Hmm. angkat pialanya, itu mereka akan bergembira, mereka akan Hmm. bangga. I'm the winner, I'm the number three, I'm the number two, I'm the number one, dia bilang gitu. Hmm. Itu sih gaya aku. Oke, 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 oke. Kalau Om, eh, kan saya kan nontonnya Formula One kan, yang saya tahu komentatornya kan, dan saya tuh kenal Ya, bukan kenal, saya tahu dua komentator yang ibarat top of mind lah. Kalau 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 saya ya, yaitu Crofty sama Alex hmm, Jacques. Om favorite hmm. yang mana Om? Hmm.
Kalau to be honest sih, dua-duanya karena aku juga pernah lihat mereka secara langsung saat di Monaco. Dua-duanya adalah yang bagus. Tapi Hmm. kalau kamu suruh pilih, aku Hmm. tetap pilih namanya Nick Harris. Nick Harris. Namanya Nick Harris. Nick Harris itu adalah one of the legend komentarinya MotoGP Oh, oke. gitu. Jadi Nick Harris ini gayanya kalau 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 Crafty sama siapa tadi? Aku lupa. Jakes. Oke, Jarka sama Crafty ini mereka mempunyai gaya dengan seru, habis itu ke data ya. Hmm. Mereka punya cukup banyak data untuk mereka bisa ceritain. Ini ternyata bannya yang mereka pakai ini, pressernya ini, nah, ini, ataupun Hmm. juga ada keributan di eh, radio communication, mereka akan ngomong itu. Hmm. Tapi kalau Nick Harris, dia akan berusaha untuk benar-benar membuat para penonton masuk ke dalam balapan itu. Wow. Dengan cara gimana? Dengan cara adalah dia akan berusaha seru dari awal, pertengahan sampai dengan akhir dan sangat-sangat mengedukasi kalau Nick Hmm. Harris. Jadi barometer aku adalah Nick Harris sih kalau aku. Oh, Nick Harris tuh terakhir kali jadi komentar MotoGP tahun berapa, Om? Kalau nggak salah 2018. 2018. Oh, ntar saya coba Ya cari kalau nggak itu salah. apa? Cari highlight-highlightnya Coba-coba lihat. 2018 coba nanti. Dan akhirnya pembalap ada anak kecil dari Papua apa NTT ya, ngikutin dia kan. Hmm. Seru sih Hmm. seru. Hampir mirip gayanya. Ini Om, mana ya nggak kelihatan? Orangnya udah tua juga kan? Nick Iya udah tua, udah Harris. tua, udah tua. Iya. Hmm. Wah ini menarik nih. Iya, iya sih. Apa eh komentator F1 yang sekarang tuh ya Jake sama si Crofty tuh emang cenderung apa ya? Full of information tapi kurang bisa membawa audiens ke dalam situasi balapannya gitu. Jadi Ya. apa namanya? Bahkan mungkin buat penonton baru nih ya, itu agak terkesan apa ya? Blame gitu. Jadi terlalu banyak informasi yang ditelan, akhirnya Hmm, mereka tuh hmm. bingung gitu. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Gitu-gitu. Ya, ya. Oke, oke, oke. Nah, Om, karena ini udah mau maghrib, Om, dan saya harus sholat maghrib Ya, bentar lagi gitu. ya, Nah, ya, ya, mungkin ya, ada ya. yang disampaikan Om untuk penutup, Om. Yang pasti untuk penutup untuk para penonton atau juga seluruh rekan-rekan di The Constructor kali ini terima kasih banyak sudah boleh bergabung dan juga senang banget bisa berkenalan langsung dan terima kasih banyak juga buat kamu. Kamu nama lengkapnya siapa? Afik Bramasta. Iya, Afik, terima kasih banyak Afik Barmaster, terima kasih banyak sudah boleh mengundang dan juga sudah boleh menyapa langsung walaupun memang melalui video conference kali ini. Yang pasti adalah kalau kalian semua yang menyaksikan ini punya mimpi dan jangan pernah untuk menyerah dengan mimpi kalian. Ya, saya punya mimpi sebagai dokter anak, tapi Hmm, ternyata Tuhan berkata lain. Saya hmm, sebagai komentator di Indonesia, jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. hmm, Apalagi kalau ada yang mempercayakan kalian untuk coba sesuatu yang baru, bukan tanda kutip ya, bukannya negatif ya. Sesuatu yang baru hmm, negatif ya itu udah pasti jangan. Tapi hmm. kalau sesuatu yang baru tapi positif, coba aja. Siapa tahu nanti di situ adalah rezeki kalian. Berkah kalian semuanya ada di situ. Do the Hmm. best and Allah will be take the rest. Oke, luar biasa. Terima kasih Om Ricky Sitompul sudah Sama-sama. hadir membersamai kita. Oh ya Om, satu lagi Om. Mungkin Om bisa sampaikan Ya, ke pemirsa untuk nonton The Constructor hanya di Bramslug Media. halo-halo kepada para penonton sekalian. Terima kasih banyak sudah boleh bergabung sama dengan kami. Tapi jangan lupa untuk boleh menyaksikan langsung The Constructor bersama dengan saya Ricky Stompul, tepatnya langsung di Bramslog Media. Kalian akan mendapatkan sesuatu yang menarik, informasi yang menarik, dan yang paling penting adalah tidak jauh-jauh dari dunia motorsport. Bramslog Media, sukses selalu.
Oke, terima kasih Om Riki Stompo sudah hadir membersamai kita. Sama-sama, Dan sama-sama pemirsa Abi. jangan lupa untuk apa namanya ikutin media sosialnya The Constructor at the Constructor 1 gitu untuk informasi seputar motorsport. Di sana ada Formula E, ada MotoGP, ada F1, ada Hmm. meme-memnya juga. Tenang aja, kita lucu kok. Gitu ya. Dan apa namanya? Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.